Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah taala pada pagi hari ini, maksudnya hari tanggal 19 Februari, tepatnya hari Senin. Jikalau kita lihat hitungan hijriahnya, kita berada di tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Kaifa Tutkinu An-Nahwa karya Syekh Ahmad Iskandar hafizallahu taala. Baik, di mana kitab ini akan mengajarkan kita bagaimana cara kita mengi'rab. Ya. Terlebih kita telah mengetahui pada pertemuan perdana kita bahwasanya tujuan puncak pembelajaran ilmu nahwu, ya, seorang pembelajar itu bisa mengi'rab suatu kata. Apa maksud dan makna mengi'rab suatu kata? Yakni dia bisa menganalisis kata yang terletak di dalam kalimat ini, ya, memiliki kedudukan apa. Dan bagaimana cara kita mengetahui kedudukannya? Tentu dari tandanya. Maka dijelaskan nanti urutan cara mengi'rab. Insya Allah setelah ini. Ya. Dan tentunya kita langsung disuguhkan pembahasan tentang i'rab kemarin. Ya. Kita disuguhkan pembahasan tentang i'rab. I'rab secara bahasa telah dibahas pada pertemuan yang kedua. Teman-teman bisa menyimak dan mengulangi rekamannya kembali jikalau ada yang terlupa dan terluput. I'rab itu kalau kita lihat dan telisik secara istilah, maka dia merupakan perubahan akhir satu kata. Kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita lihat satu kata, kok keadaan akhirnya berubah ketika dia berada di ayat yang lain. Contoh simpel dan mudahnya kita buka surat Al-Qadar, teman-teman semua. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Amatilah kata lailah di situ. Ketika kita dapati kata lailah di ayat pertama, maka harokat terakhirnya kasroh. Tapi kalau kita lihat nanti di ayat berikutnya, Lailatul Qadri. Nah, langsung berubah doma harokatnya. Maka itulah yang disebut dengan perubahan akhir satu kata. Ingat, yang berubah itu keadaan akhirnya. Bukan apa? Bukan huruf terakhirnya. Baik. Nah, kita telah bahas bahwasanya i'rab terbagi menjadi 4. Ada i'rab rofa, ada i'rab nasab, ada i'rab jer, ada i'rab jazm, gitu. Ya. Di dalam bahasa Arab, nah, kata itu terbagi menjadi 3, teman-teman semua. Dalam bahasa Arab, kata terbagi menjadi 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim itu apa? Isim itu adalah nomina, kata benda. Fi'il itu apa? Fi'il itu adalah verba, kata kerja. Kalau huruf itu apa? Bisa kita katakan kata hubung. Istilah linguistiknya partikel. Gitu. Maka i'rab rofa ini nanti berlaku pada isim dan fi'il. Gitu. Ya. Dan dia punya tanda. Ya, dia punya tandanya agar kita nanti bisa mengetahui, oh, kata ini beri'rab rofa. Dari mana? Dari tandanya. Gitu. Nah, tanda i'rab rofa terbagi menjadi 2. Ada yang asli, ada yang far'i. Asli itu maksudnya tanda asal, kalau far'i itu adalah tanda cabang. Jelas, tanda asal dari i'rab rofa itu adalah harokat dhammah. Kemudian tanda cabang dari i'rab rofa itu ada 3, alif, wawu, dan tetapnya nun. Nah, masing-masing dari tanda i'rab rofa ini memiliki tempatnya. Gampang kita nanti untuk menghukuminya nanti ketika berada di dalam kalimat. Contoh, kalau misalkan isim mufrad, ya, dia berharokat dhammah, maka sudah jelas nanti i'rabnya rofa. Begitu pula jamak taksir. Di dalam surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ar-rijalu dibaca dhammah. Maka kita jangan sibukkan diri kita dulu. Apa sih
kedudukan kata ar-rijalu, simpel dan gampangnya kita langsung bisa menghukumi, oh iya, bentuknya taksir nih. Ya, jamak tidak beraturan karena dia tidak diakhiri wawu dan nun. Bukan jamak muzakkar salim. Tidak diakhiri alif dan ta yang terbuka, berarti bukan jamak muannas salim. Berarti dia jamak maka dia jamak taksir. Berarti i'rabnya kita langsung tahu, oh iya karena dia jamak taksir dan berharokat domah, maka i'rabnya rofa. Begitu pula jamak muannas salim dan fi'il mudhari'. Nah, begitu pula tanda alif untuk i'rab rofa hanya ada di isim musanna. Begitu. Tanda wawu untuk i'rab rofa ada di jamak muzakkar salim dan al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah seperti abuka, akhuka, ya, hamuka, fuka, dan zu. Baik. Subutun nun, tetapnya nun. Ini menjadi tanda untuk i'rab rofa di mana? Di fiil-fiil yang 5. Begitu pula nanti i'rab nasab, ya. I'rab nasab ini berlaku untuk isim dan fi'il. Tandanya juga dua, ada tanda asal, asliyah, ada tanda cabang, far'iyah. Tanda asal dari i'rab nasab ya harokat fathah, ada di mana dia? Ada di isim mufrad pula, ada di jamak taksir, ada di fi'il mudhari' yang dinasabkan. Kapan fi'il mudhari' itu dinasabkan? Ketika dia kemasukan amil nasab, begitu ya. Kemudian tanda cabang dari i'rab nasab itu ada 3, ya. Apa saja? Ya. Afwan. Tanda cabang dari i'rab nasab itu ada 4. Nah, berarti keseluruhan tanda i'rab nasab berapa? 5. Kalau keseluruhan tanda i'rab rofa berapa? 4. Gitu. Baik, tanda cabang untuk i'rab nasab ini ada 4. Yang pertama alif, tempatnya di mana? Al-asmaul khamsah. Ra'aitu abaka, abaka ayahmu. Sebelumnya kan abuka dengan waw kalau rofa. Kemudian tanda cabang i'rab nasab berikutnya ya ada di mana? Jamak muzakkar salim dan isim musanna. Nanti ada perbedaannya. Kemudian ada hadfun nun, tanda cabang dari i'rab nasab, yakni penghilangan huruf nun. Ada di mana? Al-af'alul khamsah. Nanti kita akan bahas. Simpel dan mudahnya al-af'alul khamsah ini bisa kita lihat di tasrif lughawi. Begitu, di tasrif lughawi bisa kita lihat. Nah, intinya setiap fi'il mudhari yang fa'ilnya itu domir huwa, kemudian domir antum, terus domir huma, kemudian domir antuma, kemudian lagi domir anti. 5, ya kan? 5 fi'il gitu. Contohnya apa? Yaf'uluna itu berarti domirnya hum. Mereka sedang melakukan. Taf'uluna berarti kalian laki-laki sedang melakukan. Kemudian yaf'alani mereka dua orang sedang melakukan. Taf'alani depannya ta berarti kalian dua orang sedang melakukan. Terus berikutnya yang terakhir taf'ilina kamu satu orang perempuan sedang melakukan. Baik. Nah, kalau nanti dia nasab, kemasukan amil nasab, ya nunnya dihilangkan. Berikutnya tanda cabang dari i'rab ya kasrah untuk jamak muannas salim. Tempatnya di jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim ketika menjadi objek dalam kalimat maf'ul bih atau dia terletak setelah huruf inna, jamak muannas salim ini ya, maka nanti tanda nasabnya bukan dengan fathah melainkan dengan kasrah. Berarti bisa kita simpulkan jamak muannas salim tidak menerima sampai kapanpun harokat fathah. Gitu ya. Nah, kita masuk ke i'rab jar. I'rab jar ini khusus untuk isim nih. Fiil nggak bisa ber-i'rab jar. Nah, tanda i'rab jar ada 2. Ada tanda asal, ada tanda cabang. Tanda asal dari i'rab jar itu apa? Ya harokat kasroh dong. Ada di mana aja? Ada di isim mufrad, kemudian ada di jamak taksir, kemudian ada di jamak muannas salim. Kemudian tanda cabang dari ada dua, yaitu apa? Ya dan fathah. Ya di mana tempatnya? Jamak muzakkar. Kemudian isim musanna, asmaul khamsah, 3 tempat lah ya. Ya, dari i'rab jar itu adalah fathah dan ini hanya ada satu. Kita akan kenali kenapa bisa suatu isim itu tidak ditanwin. Jelas, kenapa alasannya? Karena ada ilat, ada penyakit. Nanti kita akan bahas, insya Allah. Ada jazm. Jazm ini adalah i'rab untuk fi'il.
Begitu. Berarti nanti kalau kita ingin simpulkan, ada i'rab yang berserikat kepada isim dan fi'il, ada i'rab yang khusus kepada salah satunya saja. Nah, berarti kita dapati i'rab yang berserikat kepada isim dan fi'il itu apa? Rofa dan nasab. Kemudian i'rab yang khusus kepada salah satunya jar dan jazm. Jar khusus ke isim, jazm khusus ke fi'il. Nah, i'rab jazm ini punya tanda asal dan tanda cabang. Tanda asal dari i'rab jazm sukun jelas. Ingat, sukun jazm, tanda i'rab jazm yang cabang. Nah, ya adalah hadzfu illah, penghilangan huruf illat dan penghilangan nun. Kalau penghilangan nun di mana berarti af'alul khamsah yang tadi sudah kami sebutkan. Ya, sukun ini ada di mana? Di fi'il mudhari yang akhirnya sahih, bukan huruf illat. Kalau kemasukan amil jazm ya dia disukun. Barakallahu fikum. Inilah pembagian keempat i'rab, ya kan? Keempat pembagian i'rab beserta tanda-tandanya dan juga tempat-tempatnya. Nah, berikutnya kita langsung masuk kepada langkah bagaimana kita mengi'rab. Masya Allah, beliau Syekh Ahmad ya, langsung memberikan subjudul kaifa u'ribu. Kaifa u'ribu. U'ribu ini terambil dari kata a'roba yu'ribu. Terambil dari kata apa? A'roba yu'ribu. A'roba ini fi'il madinya, sedangkan yu'ribu fi'il mudhari'nya. Kalau ya-nya itu diganti dengan hamzah berarti domirnya adalah ana. Domirnya apa? Ana. Berarti kaifa u'ribu saya mengi'rab. Masya Allah. Bagaimana saya mengi'rab? Nah, ini kaidah bagaimana cara kita mengi'rab. Apa urutan yang harus dijelaskan terlebih dahulu? Awalan, yang pertama, anzuru, saya melihat ilal kalimah kepada kata itu sendiri. Apakah kata itu termasuk isim? Apakah kata itu termasuk fiil? Apakah kata itu termasuk huruf? Bagaimana kita mengetahui satu kata, bahwasanya kata tersebut isim, fiil, atau huruf? Gampang. Insya Allah setelah ini, di halaman berikutnya, kita akan masuk ke tanda-tanda isim dan tanda-tanda fiil, begitu pula tanda-tanda huruf. Sanian, yang kedua, anzuru ilal halatil i'rabiyyati lil kalimah. Kedua, saya melihat kepada keadaan i'rab kata tersebut. Nah, ingat ya, i'rab itu terbagi menjadi 4 tadi. Ada rofa, nasab, jer, dan jazm. Tapi kenapa di sini ada istilah marfu'ah, ada istilah ya, ada istilah mabniyah, ada istilah majzumah. Nah, ya. Jadi rofa itu adalah keadaan akhir yang dia itu rofa. Jadi rofa itu adalah keadaan akhir rofa, keadaannya. Nah, ketika dikatakan marfu'ah berarti kata yang keadaan akhirnya rofa. Kalau di sini dikatakan mansub berarti adalah kata yang keadaan akhirnya nasab. Kalau di sini dikatakan majrurah atau majrur berarti adalah kata yang keadaan akhirnya jer. Ya. Nah, kita di sini masuk dulu majzumah nih karena bagian dari i'rab. Majazumah berarti apa? Kata yang keadaan akhirnya jazm. Baik, kita fokus kepada mabni sekarang. Mabni itu lawan dari mu'rab. Lah loh, ada istilah mu'rab lagi nih. Nah, jadi mu'rab itu adalah kata yang keadaan akhirnya bisa berubah, bisa rafa, bisa nasab, bisa jer, bisa jazm, gitu. Nah, lawannya apa? Mabni. Berarti ada i'rab, ada bina. Kalau i'rab itu kan perubahan akhir satu kata. Nah, kalau kata yang keadaan akhirnya berubah disebut mu'rab. Lawannya, lawan dari i'rab dulu. Berarti apa? Keadaan akhir yang tidak bisa berubah. Gitu. Keadaan akhir yang tidak bisa berubah itu disebut dengan bina. Ya, disebut dengan bina. Berarti kata yang keadaan akhirnya tidak bisa berubah disebut dengan apa? Mabni. Faham ya, insyaallah. Nah, kita lanjut salisan. Yang ketiga, anzuru ilal alamatil i'rabiyah lil kalimah. Baru di sini. Ya, saya lihat ke apakah domah tandanya, apakah fathah, apakah kasrah, apakah sukun, ataukah waw, ataukah alif, ya, nun. Nah,
Kita lihat langsung khulasahnya di sini pada tabel berikut. Al-kalimah, al-halatul i'rabiyah, al-alamatul i'rabiyah. Al-kalimah artinya apa? Kata. Ya. Nah, di sini langsung marfu. Al-marfu berarti artinya apa? Al-marfu itu artinya kata yang ber-i'rab rofa. Nah, ketujuh hal yang disebutkan di bawahnya ini merupakan kedudukan kata yang beri'rab rofa. Kedudukan kata yang beri'rab rofa ada 7. Nah, yang pertama fi'il mudhari. Begitu. Fi'il mudhari kalau dia di akhirnya bukan huruf ilat, maka dia bisa kelihatan tanda rofa. Ya, nah, begitu. Ya, maupun kalau misalkan diakhiri oleh huruf ilat, fi'il mudhari diakhiri huruf ilat nih. Contohnya yarmi. Yarmi. Ini kan fi'il mudhari, melempar artinya. Yarmi. Iya, iya kan huruf ilat. Rofa nggak dia? Rofa. Berarti yarmi adalah marfu'un. Tapi nggak ada tanda domahnya nih. Nggak ada tanda rofa domahnya. Sebetulnya ada, tapi ditakdirkan. Di rofa. Gitu ya. Nah, nanti ketika nasab ya fi'il mudhari ketemu lagi nanti. Kalau syaratnya apa? Didahului oleh penasab. Jadi kapan fi'il mudhari itu rofa? Dicatat oleh teman-teman semua. Kapan fi'il mudhari itu rofa? Kalau dia tidak didahului oleh penasab dan penjazm. Fi'il mudhari itu rofa kalau dia tidak didahului oleh penasab dan penjazm. Kalau didahului oleh penasab ya jadinya mansub. Kalau didahului penjazm maka dia jadinya majzum. Begitu ya. Mubtada, mubtada. Mubtada rofa. Kemudian yang ketiga khobar. Khobar sama mubtada nggak bisa dipisahin. Ya, subjek predikat tuh. Kemudian fa'il. Fa'il ini subjek pelaku. Kemudian yang berikutnya naibul fa'il. Naibul fa'il pengganti dari fa'il. Tuh, pengganti dari pelaku. Kemudian isim kana atau salah satu dari saudaranya kana. Gitu ya. Nah, isimnya itu nanti rofa. Kemudian khobar inna atau khobar dari saudarinya, salah satu dari saudarinya inna. Ketahuilah teman-teman semua. Beri'rab rofa ini dia adalah umdah di dalam kalimat, menjadi pokok. Contoh aja fa'il. Bisakah kata kerja berdiri tanpa adanya fa'il? Tidak. Gitu. Maka yang namanya fi'il pasti butuh kepada fa'il. Begitu pula mubtada dengan khobar saling membutuhkan, maka kedua-duanya masuk menjadi umdah. Gitu. Bisakah mubtada berdiri sendiri tanpa khobar? Nggak bisa. Bisakah khobar berdiri sendiri tanpa mubtada? Nggak bisa. Keduanya umdah. Gitu. Taib. Nah, kalau setelah kita jabarkan, oh kata tersebut apa? Mubtadaun. Nah, langsung kita sebut marfuun wa alamatu raf'ihi gitu. Misalkan kita tulis kalimat ya apa namanya? Zaidun jamilun. Zaid itu ganteng. Zaid di sini sebagai mubtada. Kita langsung i'rab Zaidun mubtadaun, langsung baca ini ya. Keadaan i'rabiyah dia kata yang dirofa walamatu rafidi dan tanda rofanya adalah domah. Kan isi mufrad nih. Kita langsung masuk ke sini ad-domah gitu ya. Kalau af'alul khamsah bagaimana? Fi'il-fi'il yang 5. Ya udah kita katakan marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun. Kalau jamak muzakkar salim jadi fa'il. Contohnya ja'a, ini fi'il ya, berarti butuh pada fa'il. Al muda, telah datang para guru, ya udah bilang al mudarrisuna, kedudukannya dulu fa'il. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al wawu. Nanti ada penjelasan panjangnya ya, nanti niabatan. Nah, ya, niabatan anid domati li'annahu jamu zakar salim begitu kalau mau panjang. Berikutnya alif di isim musanna. Nah, nasab nih.
Panjang dia ada 12. Kalau ketambahan tawabi ya bisa 15. Gitu. Yang pertama maf'ul bih objek. Gitu. Kalau isim mufrad jadi maf'ul bih, ya sudah langsung kita katakan maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi apa? Al-fathatu. Ingat isim mufrad. Kalau nasab tandanya apa? Fathah. Dibuka lagi nanti. Tanda-tanda i'rab di halaman sebelum ini. Kedua maf'ul mutlak. Kita akan jelaskan apa itu maf'ul mutlak ya. Kemudian yang ketiga zorof. Zorof ini keterangan teman-teman ya. Keterangan dalam bahasa Indonesia atau di pandangan kita kan ada dua. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Nah, ya. Kemudian maf'ul ajri. Maf'ul yang menjelaskan sebab terjadinya suatu perbuatan. Kalau maf'ul yang didatangkan untuk menguatkan atau menegaskan ya amilnya berupa kata kerja ya sebelumnya. Kemudian maf'ul ma'ah ya. Kemudian ada hal keadaan, 7 tamyiz pembeda. Yang kedelapan fi'il mudhari' al-masbuq yang didahului binasibin dengan penasab. Yang 9 nih khobar kana. Karena kebalikannya tuh, karena kana punya fungsi teman-teman ya. Yaitu apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merofa isim dan menasab khobar. Maka isim kana dan saudari-saudarinya itu apa? Rofa. Kalau khobarnya nasab. Begitu pula isim inna dan saudari-saudarinya nasab. Kalau kita berbicara khobar inna baru rofa. Karena inna memiliki fungsi kebalikan dari kana. Yaitu apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Yang ke-11 apa? Ba'du halatil mustasna bi'illah. Sebagian keadaan yang dikecualikan dengan ilah. Nah, tidak semua dinasab apa yang dikecualikan dengan ilah ya. Baik. Berikutnya yang ke-12 ya ini sebagian keadaan an-nida. Nida ini perangkat untuk memanggil. Nah, yang paling terkenal kan ya, ya wahai gitu. Coba kalau misalkan didatangkan isi mufrad saja. Muhammad. Nah, loh, domah nih. Gitu. Domah, ada nggak tanda domah untuk i'rab nasab? Kagak ada. Gitu ya. Ini ada penjelasannya nanti. Terus gimana? Kapan? Ya, munada isim yang apa? Isim yang dipanggil itu dengan huruf nida nasab. Ya, simpelnya begini. Kalau nama tersebut susunan idofah, contoh ya Abdullah nih kalau dipanggil jadinya ya Abdallahi. Fathah kan? Ada di atas. Tuh. Tanda untuk i'rab nah. Barakallahu fikum. Ini gampang. Berarti i'rabnya apa? Setelah kita menyebutkan salah satu kedudukan dari ke-12 kedudukan isim yang dinasab ini kita langsung bilang mansubun wa alamatu nasbihi apa? Misalkan fathah di isim mufrad. Misalkan kasrah di jamak muannats salim, ingat tanda kasrah pada i'rab nasab hanya untuk jamak muannats salim. Kemudian ya tandanya alif, alif di mana? Asmaul khamsah ya. Bukan di isim musanna gitu. Isim musanna itu di ya. Hadfun nun di mana? Af'alul khamsah ya. Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, taf'alina gitu. Berikutnya yang jar majrur. Nah, isim majrur dan mudhaf ilaih. Isim majrur ini isim yang dijarkan. Isim yang dijarkan ya kalau didahului huruf jar. Ya, min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal kafu wal lam wal ba'u. Ya kan? Wal kafu wal lam wal ba'u. Nah, itu semua huruf jar. Kalau dia terletak sebelum isim, udah pasti isim yang terletak setelah dia itu apa? Majrur. Dan tandanya nggak lepas dari ketiga ini. Entah kasroh, fathah, tayyah. Tergantung nanti tempatnya. Kalau dia mamnu minas sorof, ya dengan fathah. Kalau dia jamak taksir, kemudian jamak muannas salim, kemudian isim mufrad, ya tanda jarnya dengan apa? Kasrah. Ya ini tandanya untuk apa nih? Nah, tanda jar ya ini untuk apa? Jamak muzakkar salim dan al asma al khamsah, isim-isim yang 5. Ro'aitu atau apa namanya? Marartu bi abika. Bi itu kan huruf jar. Abika ada ya-nya tuh. Nggak boleh bi abuka apalagi bi abaka. Gitu. Jadi langsung bilang apa namanya? Contoh di sini kita tulis apa? Marartu bi abika. Marortu. Marortu ini ada irob tersendiri, fi'il fa'il ya kan? Bi abika.
Bi, kalau kita mau i'rab kita sebutkan al-ba'u. Ingat, jangan bi harfu jarin, jangan. Al-ba'u harfu jarin. Abika, lihat. Abika majrurun, ya, alismul majrur, ya, atau majrurun wa alamatu jarrihi, apa tandanya? Ya, al-ya'u. Gitu. Limadha? Li'annahu minal asma'il khamsati. Karena dia termasuk dari isim-isim yang lima. Kemudian majzum. Nah, majzum ya udah jelas di fi'il mudhari aja. Tentu yang didahului oleh penjazm. Majzumun wa alamatu jazmihi, dijazm yang tandanya kalau nggak sukun, hadfu harfil illah, penghilangan huruf illat atau penghilangan huruf nun. Kemudian mabni. Nah, mabni ini ada banyak ya. Nah, isim-isim ada dari kalangan isim, ada dari kalangan fiil, ada dari kalangan huruf. Dari kalangan isim apa saja yang mabni? Domir, semuanya itu mabni. Nggak bisa berubah keadaan akhirnya. Huwa ya huwa. Gitu. Huwa ya huwa. Gitu ya. Kemudian mausulah. Mausulah itu kata tersambung. Kalau diterjemahkan yang, yang, ya, allazi, allati dalam bahasa Arabnya. Isim isyarah, haza, hazihi, gitu kan, zalika, tilka, haulai, dan ulaika jamaknya tuh. Kalau yang musanaknya apa? Hazani, hatani, ya, zanika, tanika. Kemudian isim-isim istifham. Isim-isim istifham tuh apa saja? Jadi istifham tuh ada isim, ada huruf. Nah, ya. Istifham tuh ada isim, ada huruf. Yang huruf apa? Dua. A sama hal. A sama hal. Kalau yang isim nih, 5W1H. Man. Hu, siapa, ya kan? Kemudian apa lagi? Ma atau maza. Ini isim istifham loh ya. Ma atau maza. Artinya apa? Artinya apa? Ya apa? What ya. Gitu. Kemudian apa lagi? Limaza. Why? Kenapa? Limaza. Nah, ini isim istifham juga. Isim dia bukan huruf limaza. Apalagi kaifa, how. Ya, kaifa, how, bagaimana. Gitu. Isim dia. Apalagi when, mata, kapan. Nah, ini isim juga. Bentuknya seperti ini. Ya, isim istifham. Nah, berikutnya ada isim syarat. Isim syarat. Nah, ya, syarat itu disebut dengan apa? Isim. Ya, isim syarat. Isim syarat itu apa saja? Nah, isim syarat tuh nanti ada man, ada ma, ada mata, ada ayyana, ada aina. Oh iya, aina juga masuk juga ke istifham. Tapi dia masuk juga ke syarat. Nah, kalau dia masuk ke syarat, nanti terjemahnya bukan di mana saja, tapi dimanapun. Berarti dia butuh jawab syarat. Contoh, aina tadhab, ashabka. Dimanapun kamu pergi, saya ikut sama kamu. Gitu ya. Banyak. Berikutnya dari kalangan fiil yang mabni apa? Fiil madi. Fiil madi semuanya mabni. Kemudian apa? Fiil amr, mabni pula. Nah, fiil mudhari di sini dimasukkan hanya nanti beberapa saja fiil mudhari yang dimabnikan. Ada kasus-kasus tertentu, wah langsung jika terjadi pada fiil mudhari mabni seketika si fiil mudhari tersebut. Kemudian huruf. Kalau huruf di sini dikatakan jami'ul hurufi mabniyah. Semua huruf itu mabni. Inna disebut apa? Huruf dan saudara-saudarinya maka dia mabni. Kemudian huruf istifham tadi ada a, ada hal, mabni. La mahala lahu minal i'rab. Baik, barakallahu fikum teman-teman semua. Kita langsung masuk ke al kalimatu wa aqsamuha. Kata dan pembagiannya. Apa sih kalimah itu? Kalimah itu adalah qaulun mufradun. Contohnya kitabun dan Muhammadun. Qaulun mufradun itu perkataan yang tunggal. Ingat, mufrad di sini bukanlah lawan dari musanna dan jamak. Perhatikan. Mufrad di sini bukan dilihat dari sisi bilangan atau jumlah gitu. Bukan lawan dari musanna, musanna kan ganda, jamak itu lebih dari dua. Bukan. Mufrad di sini lawan dari apa? Tarkib. Gitu ya. Lawan dari tarkib. Tarkib itu susunan. Berarti katanya tunggal, makanya Muhammadun. Satu kata saja. Ini yang disebut dengan kata. Gitu. Contohnya misalkan kalau babul fasli. Ya, kalau babul fasli bagaimana ini Ustaz?
Ya, ini satu kata atau bukan, Ustaz? Jawabnya bukan. Ini dua kata, teman-teman. Ya, kata pertama adalah babu dan al-fasl kata kedua. Ingat, ini disebut dengan frasa kalau dalam bahasa kita. Frasa. Frasa artinya apa? Gabungan dari dua kata yang membentuk satu makna. Jadi babul fasli ya apa? Pintu kelas. Ini susunannya idofah. Dua kata yang dijadikan satu makna. Ingat baik-baik. Gitu. Walaupun kita sering katakan dia kalimah juga. Dia kalimah juga. Belum lah nggak jadi masalah kalau kita katakan kalimah juga babul fasli ini. Ya, karena emang belum jadi kalimat babul fasli. Kalau antum bilang ke orang lain, babul fasli, orang lain akan bertanya, berarti kan bukan kalimat. Yang namanya kalimat dia apa? Jelas informasi tersampaikan. Nah, itu nanti yang disebut dengan apa? Kalam. Tapi nanti ada syarat-syarat tersendiri untuk memenuhi kalam tersebut. Bagaimana sesuatu disebut sebagai kalam? Ibnu Ajurum menjelaskan. Bisa teman-teman lihat rekaman syarah jurumiyah kami di YouTube ya, At-Tuhfah Al-Usabiyah ya, di video-video pertama. Baik, barakallahu fikum. Tanqasimu al-kalimatu ila thalathati aqsamin. Kalimah ini terbagi kepada tiga pembagian. Nah, yang pertama jelas isim. Isim itu apa? Kalimatun dalat ala zatin au makna walam taktarin bizamanin. Masya Allah ya. Kalimah kata yang menunjukkan atas zat. Ingat zat. Atau bisa juga makna. Gitu. Contoh zat itu apa? Seperti manusia. Contohnya Zaid. Zaid kan nama yang dilekatkan kepada zat manusia. Makhluk yang berakal. Makhluk yang Allah muliakan. Allah berfirman. Walaqad karramna bani adama. Ya, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kurang daripada itu ayatnya surah At-Tin. Teman-teman bisa lihat apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Masya Allah. Dari mana lihat pemuliaan manusia? Sebaik-baiknya bentuk. Dari mana? Tiga unsur penyusun manusia ada tiga teman-teman semua. Ada akal, ruh, dan fisik. Yakni jasad. Nah, hewan mana ada? Hewan itu apa? Cuman ruh dan fisik saja. Akal tidak ada. Nah, tumbuhan apalagi? Masya Allah. Ya. Nah, kemudian hayawan. Hayawan juga disebut dengan zat teman-teman semua. Contohnya apa? Asad. Asad kan salah satu istilah untuk apa? Salah satu jenis hewan gitu ya, tapi dia hewan. Malikul ghabah, raja hutan, singa artinya. Kemudian nabat, nabat apa? Ini kan zat juga nabat, tumbuh-tumbuhan. Contohnya apa? Syajaratun. Pohon, pohon kan tumbuh-tumbuhan. Gitu ya. Zahratun apa? Bunga, tumbuh-tumbuhan gitu. Itu isim juga. Kemudian jamat, bisa pula benda mati. Benda mati ini juga zat, teman-teman. Contohnya arikah. Arikah itu apa? Sofa. Ya. Nah, untuk mengenali isim, kita lihat dari tanda-tandanya, teman-teman semua ya. Ini tanda-tandanya. Tanda-tanda isim. Yang pertama, masuknya huruf jar. Ya, masuknya huruf jar. Salam tu ala Muhammadin. Mana huruf jar? Ini ala. Lihat Muhammad. Muhammad berarti isim kan? Ya jelas kemasukan ala. Kasroh kan dia? Nah ya. Berarti kalau dia di kasroh berarti isim. Kan kasroh itu tanda untuk irob jar. Irob jar berlaku kepada siapa? Isim doang. Fi'il nggak bisa. Kemudian masuknya al. Nah, masuknya al. Ya. Nah contohnya apa? Alkitab. Berarti isim tersebut ma'rifat nanti. Ya. Isim tersebut apa? Ma'rifat. Masya Allah. Ya. Isim tersebut ma'rifat. Nah, kalau ma'rifat berarti isim tersebut sudah tentu. Ya, isim tersebut sudah tentu. Nah, terkait al teman-teman semua. Ini berkaitan tentu dengan dua perspektif antar madrasah nih. Ya. Nah, jadi ada madrasah-madrasah yang terkenal dalam ilmu nahwu. Ya, dua madrasah tertua di antaranya Basrah dan juga Kufah. Orang-orang Basrah nyebutnya al. Kok bisa nyebutnya al bukan alif lam? Ya, karena memang dia apa namanya? Gabungan dari dua huruf, yakni alif dan lam. Nah, kaidahnya nih, orang Basrah punya kaidah. Kenapa disebutnya al bukan alif lam? Kaidahnya jika ada kata yang terdiri dari dua huruf, maka diucapkan sesuai dengan lafalnya. Di sini apa?
Alif sama al digabung jadinya apa? Al kan? Ya udah disebut sebagaimana lafalnya dilafalkan jadinya al. Ini kaidah orang Basrah. Nah, kalau kaidahnya orang Kufah, nah orang Kufah nyebutnya alif lam. Alif walam gitu. Kenapa? Karena memang meski dia terdiri dari dua huruf teman-teman alif dan lam, hanya saja salah satu dari keduanya itu bukan huruf asli, yakni alif. Alif memang huruf asli, bukan, ya. Atau lebih tepatnya hamzah kali ya, gitu. Jadi di sini hamzahnya itu hamzah wasal ya kan. Alif itu kan disebut di sini sebagai apa? Hamzah wasal. Gitu, hamzah wasal. Bukan hamzah asli. Jadi ingat, seakan-akan dia ini satu huruf. Kaidahnya, kata yang terdiri dari satu huruf itu diucapkan dengan nama hurufnya. Berbeda kan dengan kaidahnya Basroh. Jadi disebut dengan apa? Alif lam. Bukan disebut sebagaimana dia dilafalkan. Gitu. Barakallahu fikum. Berikutnya teman-teman semua, masuknya tanwin. Masuknya tanwin. Teman-teman nanti bisa simak rekaman pembelajaran jurumiyah jurumiyah saya. Nah, di situ saya jelaskan tanwin itu apa dari sisi bahasa dan sisi istilah. Ya, kalau teman-teman ingin mendiskusikan di grup, tafadhol silahkan. Kemudian masuknya ada tin nida, ya perangkat-perangkat nida, contohnya ya. Ya sudah, berarti apa? Isim dia. Huruf nida ini masuknya cuma bisa ke isim. Masa fiil dipanggil, kata kerja dipanggil kan nggak bisa. Nah, berikutnya yang terakhir, tanda isim yang terakhir itu adalah al-isnadu ilaih. Ya, apa makna dari al-isnadu ilaih, teman-teman semua? Ya. Nah, jadi saya akan jelaskan di sini, perhatikan kembali perkataan dan kalimat saya. Jumlah atau kalam, ingat, jumlah atau kalam, jumlah ini kan berarti dia tersusun dari subjek dan predikat. Paling tidak terdiri dari dua unsur. Gitu. Nah, tapi itu kita tidak bahas ya. Al-isnadu ilaih nanti dekat dengan istilah musnad dan musnad ilaih. Ya. Musnad dan musnad ilaih. Di dalam ilmu nahwu, balaghah juga dibahas nih. Musnad dan musnad ilaih. Teman-teman kalau belajar ilmu usul fikih, musnad nih, musnad biasanya disebut dengan apa? Mahkum bih. Mahkum mahkum bih ini kalau dalam ilmu usul fikih. Ini wawasan aja ya buat teman-teman mungkin yang belum masuk ke dalam disiplin ilmu usul fikih. Nah, kalau musnad ilaih di dalam ilmu usul fikih disebutnya dengan apa? Mahkum mahkum alaih gitu. Nah, pertanyaan kita kembali ke ilmu nahwu ya tentunya. Nah, dalam ilmu nahwu jadi musnad dan musnad ilaih ini berbanding lurus dengan posisi suatu kata. Dan tentunya bervariasi tergantung bentuk jumlah dan posisinya dalam kalimat. Dalam istilah gramatika bahasa Arab dikenal dengan istilah umdah yang tadi sudah saya singgung, pokok kalimat, dan fadlah, berarti apa? Pelengkap. Umdah itu unsur-unsur utama dalam struktur suatu kalimat. Struktur satu kalimat, dan dia menjadi unsur utama nih. Kalau nggak ada unsur umdah, nggak jadi kalimat. Sedangkan fadlah itu ya cuma sebatas pelengkap. Ada atau tidaknya si fadlah akan tetap jadi mat ya. Nah, kaitan antara musnad dan musnad ilaih ini dinamakan dengan isnad. Jadi isnad itu apa? Isnad adalah penisbatan suatu kata dengan kata lainnya sehingga memunculkan penetapan suatu hukum atas yang lainnya, baik bersifat positif maupun negatif. Nah, ya. Secara leksikal, musnad ilaih ini bermakna apa? Yang disandarkan kepadanya. Secara leksikal berarti secara bahasa nih. Etimologi. Musnad ilaih bermakna yang disandarkan kepadanya. Sedangkan secara terminologi, secara istilah, musnad ilaih itu apa? Mubtada yang mempunyai khobar. Fa'il, naibul fa'il, dan beberapa isim dari amil nawasif. Amil nawasif itu apa? Kana dan saudarinya, begitu pula inna dan saudarina, dan juga nanti satu lagi ada, kita bahas. Nah, posisi mustad ilaih dalam kalimat, nah dia bisa berkedudukan sebagai apa? Fa'il. Kedua, naibul fa'il. Ketiga, mubtada. Keempat, isim kana. Atau
saudara-saudara kana. Kelima isim ina. Keenam ya maf'ul ya kan gitu. Yang ketujuh ya maf'ul juga. Nah, barakallahu fiik. Berarti yang dimerahin di situ kan Muhammadun. Muhammadun di sini menjadi apa? Musnad ilaih. Ingat tadi apa musnad ilaih pengertiannya? Yang disandarkan kepadanya. Ya, berarti dia disandarkan oleh khobar najih. Gitu ya. Maka dia isim. Makanya kedudukan yang tadi saya sebut misalkan mubtada, dia harus isim berarti. Fa'il harus isim berarti. Naibul fa'il harus isim berarti. Nah, ya. Isim kana ya jelas isim ya. Isim ina ya jelas harus isim. Nah, kalau nanti khobarnya si kana bisa fi'il, khobarnya ina bisa fi'il, bisa jumlah maksud saya. Ya, bisa jumlah. Begitu pula nanti apa namanya? Khobar nih. Makanya khobar bukan musnad ilaih. Khobar itu musnad karena nanti dia bisa jumlah. Kalau mubtada dia musnad ilaih harus isim begitu ya. Nah, belum lagi nanti maf'ul. Nanti maf'ul pertama dari zonna. Begitu pula maf'ul kedua dari lafal-lafal ro'a. Fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ul. Ada nantinya. Barakallahu fikum. Nah, pembagian fi'il ya dan juga huruf insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.